Haleluya, haleluya, haleluya. Merdeka, merdeka. Tuhan Yesus baik. Amin. Sekarang katakan samping kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa malam hari ini kita hadir di tempat ini bukan hanya semata-mata kita merayakan hari ulang tahun bangsa kita, negeri kita yang ke-77 tahun. Tetapi saya yakin dan percaya saudara bukan hanya hadir di tempat ini oleh karena ada kegiatan ini, oleh karena para hamba Tuhan, oleh karena merasa anggota GPS, tetapi saya yakin dan percaya bahwa saudara kita semua hadir di malam hari ini, di tempat ini kita merasa kita bertanggung jawab bahwa kita orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita telah merdeka oleh Tuhan, oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah, sehingga pada malam hari ini kita menyadari bahwa saya ini milik Tuhan dan saya mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada kesempatan untuk memperingati hari kelahiran atau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, ya. Alkitab mencatat firman Tuhan mengatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun, ya. Kalau lebih dari 70 tahun itu bonus, tetapi bonusnya apa? Kesukaran dan penderitaan. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, hari-hari ini negara kita ada di dalam kesukaran, ada di dalam penderitaan. Tetapi yang saya mau katakan, negara kita bisa menderita, negara kita bisa dalam kesukaran, tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita orang-orang yang percaya, kita memiliki kekuatan, kita memiliki power yang kuat. Apa itu? Doa kita. Firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa aslinya mengatakan pantai esquento eduna monti, ada dinamo, ada kekuatan, bukan hanya kekuatan, ada power, ada semangat, ada dorongan yang kuat bagi orang-orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan untuk mendoakan bangsa ini agar supaya kekuatan yang kita miliki, power yang kita miliki, dorongan kuasa daripada Tuhan itu bukan hanya kita miliki sendiri, tetapi mengalir kepada bangsa kita, kepada orang lain lewat doa-doa kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku berkati oleh Tuhan, Yesus telah menjadi kutuk bagi kita agar supaya kita bisa mendapat berkat, memperoleh berkat. Yesus mengalami salib agar supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Berarti apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus lewat penderitaannya, hanya satu tujuan Yesus, agar supaya kita dibebaskan, dilepaskan, agar supaya kita berjalan, benar-benar berjalan di dalam orang-orang yang dimerdekakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kurang lebih setengah jam ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara simak, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Dikatakan kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih.
Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, artinya Kristus. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, malam hari ini kita, karena temanya memang kemerdekaan, maka kita akan belajar tentang kemerdekaan. Ya, saya beri judul perenungan firman Tuhan malam hari ini adalah hidup yang merdeka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejarah bangsa Indonesia itu dimulai dengan bangsa Portugis. Setelah itu Indonesia dijajah 350 tahun, cukup lama ya, oleh bangsa Belanda, dan kemudian 4,5 tahun oleh Jepang. Nah, setelah itu tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus seperti saat ini, maka kedua proklamator kita, yaitu Bapak Bung Karno dan juga Bung Hatta, itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia itu terbebas dari penjajahan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaannya hari-hari ini, apakah bangsa kita masih di dalam kemerdekaan? Ataukah bangsa kita sedang dijajah oleh perekonomian? Bangsa kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang tidak menginginkan hal-hal tertentu di bangsa ini, sehingga saudaraku berkati oleh Tuhan, seringkali kita pikir kita merdeka, ya, tapi tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita sedang dijajah. Nah, saudaraku berkati oleh Tuhan, hidup Kristen juga mengalami hal yang sama. Ya, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Artinya apa? Kita hidup di dalam Kristus. Seakan-akan kita hidup di dalam Kristus, kemudian sebenarnya kita merdeka di dalam Kristus. Tetapi yang terjadi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita seringkali memperhambakan diri kita kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal kedangingan, dan sehingga pada akhirnya hidup kita sesungguhnya hidup Kristen yang merdeka, tetapi malah sebaliknya terjadi hidup Kristen yang melelahkan, ya. Kita katakan, waduh, jadi orang Kristen lelah deh, ya, harus pelayanan, tidak boleh ini dan itu dan lain sebagainya, menjenuhkan, bahkan membosankan, saudara berkati oleh Tuhan, ya. Sama seperti sebuah bangsa, seringkali kita menganggap bangsa kita merdeka. Pada akhirnya kita hidup pada bangsa yang juga merdeka, kita merasa merdeka, tetapi kita hidup penuh ketakutan, penuh dengan berbagai rekayasa, penuh dengan adu domba. Tidak ada ubahnya, sama persis zaman Belanda, saudaraku, di mana yang kuat dipakai untuk menghancurkan yang lemah. Ada banyak adu domba, saudara, yang terjadi antara agama, antara etnis, antara kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Tetapi hidup yang merdeka, saya mau katakan bahwa sebenarnya adalah hidup yang bebas dari rekayasa, hidup yang bebas dari tekanan, hidup yang bebas dari adu domba. Sehingga meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi tantangan, tetapi sebagai bangsa yang merdeka, sebagai orang yang merdeka, kita memiliki kekuatan, power untuk menyelesaikan setiap masalah dan mencapai tujuan. Apa tujuan kita?
yaitu kemakmuran, kebahagiaan, kemenangan seperti Tuhan sudah rancangkan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi, Alkitab sudah menjelaskan bahwa hidup yang merdeka bukan sekadar apa yang kita rasakan, bukan sekadar apa yang saya percaya, tetapi hidup yang merdeka akan nampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus mau menjelaskan, kamu bisa saja berpikir, ya dia katakan, kamu bisa saja berpikir kamu sudah merdeka, tetapi kenyataannya yang kamu jalani itu hanyalah orang-orang yang terikat. Kamu hanyalah orang-orang yang terikat, kamu hanyalah orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang terbelenggu dan tidak sadar. Ini persoalannya, bahwa dia sedang terbelenggu. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, dunia akhir-akhir ini penuh dengan orang-orang yang terbelenggu. Ya, tetapi yang parahnya, orang-orang yang terbelenggu tersebut tidak sadar dia sedang terbelenggu. Terbelenggu dari mana? Kadang-kadang kita terbelenggu dengan narkoba, tetapi kita tidak sadar kita sedang terbelenggu. Kita terbelenggu dengan dukun, tetapi kita tidak sadar kita sedang terbelenggu. Kita terbelenggu dengan keserakahan, kita terbelenggu dengan iri hati, kita terbelenggu dengan kebencian, kita terbelenggu dengan kepahitan, dengan dendam. Kita terbelenggu dengan berbagai trauma di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sedang terbelenggu. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang merusak kehidupan kita, merusak masa depan kita, dan masa depan kita hancur, dan akhirnya kita mati dan masuk neraka. Ini yang perlu kita sadari. Jadi saya mau katakan begini, anak-anak muda, bahwa kita semua yang hadir pada saat ini, bagi yang nonton di rumah, kalau kita masih ada kepahitan, kalau kita masih ada dendam, dengki, iri hati, kita sedang terbelenggu, kita sedang dipenjarakan, kita belum merdeka. Kelihatannya kita merdeka, tapi sesungguhnya no, kita nggak merdeka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, satu pokok pemikiran saya dapatkan, bahwa hidup Kristen adalah hidup yang dimerdekakan dari belenggu. Sekali lagi, bahwa hidup Kristen adalah hidup yang dimerdekakan dari belenggu. Pertanyaannya bagi kita, apa dampaknya waktu hidup kita merdeka? Apa dampaknya waktu hidup kita merdeka? Yang pertama adalah kita akan hidup dengan ucapan syukur. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Artinya apa, saudaraku diberkati oleh Tuhan? Orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, dia tidak mau memusingkan keadaan dunia ini. Dia tidak mau memusingkan dengan hal-hal yang lahiriah. Yang dia tahu Kristus telah memerdekakan dia. Dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan hidup dengan ucapan syukur. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hidup yang tidak merdeka berarti adalah hidup yang penuh dengan sungut-sungut. Berarti kalau hari-hari ini saudara dan saya masih hidup di dalam bersungut-sungut setiap hari. Ketika kita bangun, waduh, ini kok ada lagi masalah. Aduh, malah saya mau kerja ini, saya mau pergi ke sekolah lagi, saya akan melakukan tanggung jawab saya harus menjaga cucu lagi. Ya. Hidup dengan bersungut-sungut. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, itu tanda-tandanya kita tidak bisa. Kita belum orang-orang yang dimerdekakan. Karena orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang bisa mengucap syukur. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur dari apa? Karena kita tahu kita telah ditebus oleh Tuhan, karena kita tahu kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, karena kita tahu kita telah menerima segala rancangan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi hidup yang merdeka adalah hidup yang mengucap syukur, saudaraku. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hidup yang merdeka harus bebas dari masalah, enggak seperti itu. Tetapi hidup yang merdeka
adalah hidup yang mengetahui bahwa di balik setiap masalah yang kita alami, ada kasih Tuhan yang luar biasa, ada pembelaan Tuhan yang luar biasa, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, bahkan ada mahkota setelah kita setia untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Saudara yang berkati oleh Tuhan, dampak waktu kita hidup di dalam kemerdekaan adalah kita hidup dengan ucapan syukur. Harus ingat itu, saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini selalu ngomel, marah-marah gak jelas setiap pagi, saudara harus rubah hidup saudara. Saudara harus rubah gaya hidup kita. Setiap pagi kita katakan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Beri saya semangat untuk melakukan pekerjaan dan beri saya setia kepada Tuhan. Yang kedua, apa dampaknya waktu kita merdeka? Yang kedua adalah kesadaran untuk tidak lagi mau diperhamba. Ayat yang pertama dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berarti waktu kita sudah merdeka, Alkitab mencatat bahwa iblis itu mundur sedikit saja. Untuk apa saudara berkati oleh Tuhan? Untuk menunggu waktu yang baik. Ya. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, iblis punya kecenderungan mau mengikat hidup saudara lagi, mau memperhambatkan hidup saudara lagi, mau mengikat hidup saudara lagi. Waktu kita sadar bahwa kita sudah merdeka, saudaraku berkati oleh Tuhan, waktu kita sadar darah Kristus telah memerdekakan kita, maka setiap kali ada tekanan, setiap kali ada kemauan, setiap ada keinginan, ada kehendak yang begitu kuat dalam batin kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka kita dapat menolak di dalam nama Yesus. Saya sudah dimerdekakan dan saya tidak malu lagi menjadi hamba dosa. Itu intinya. Tolak di dalam nama Yesus, katakan saya sudah merdeka dan saya tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, harus berani mengatakan tolak. Saya mau katakan begini, saudara yang berkati oleh Tuhan yang hadir, orang tua, anak muda, anak-anak kecil, ketika ada keinginan, ketika ada dorongan untuk kalian semua, untuk kita semua, untuk terlibat dalam narkoba, untuk terlibat dalam seks bebas, untuk terlibat kepada teman-teman yang berdampak buruk buat saudara, sehingga saudara tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, sehingga saudara tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan, bahkan firman Tuhan mau katakan, tolak di dalam nama Yesus. Anda sedang diikat oleh setan, Anda sedang diperbudak oleh setan. Kita semua telah dibelenggu oleh kuasa setan. Itu yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita ketika kita telah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan, oleh darah Kristus. Kita harus menolak, tidak kompromi dengan namanya dosa. Harus sadar, Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi orang-orang tua. Yesus mengasihi para istri, para suami, anak-anak muda, anak-anak kecil, semua Tuhan kasih. Tuhan mau, Tuhan katakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saatnya kita kembali berbalik, saudara. Saudara berkati oleh Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa saudara berkati oleh Tuhan? Ada tawaran dunia ini yang membuat kita merasa bebas, ya. Ada banyak orang bilang, ya saya sudah bebas, saya sudah merdeka, saya mau bebas, saya mau seks bebas, saya mau minum keras, saya mau merokok, saya mau tidak ibadah, saya sudah bebas. Saya sudah merdeka, sekali diselamatkan tetap diselamatkan.
Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya mau katakan orang yang merasa bisa bebas berbuat dosa, orang-orang yang terikat oleh setan karena dia tidak pernah bebas untuk keluar dari dosa itu. Orang yang hidup dalam dosa adalah hamba dosa, firman Tuhan katakan. Dia diperbudak oleh dosa dan diperbudak oleh setan. Hari ini, kalau saudara dan saya belum sadar akan hari ini, maka dengan pemberitaan firman Tuhan, ubah hidup kita. Tolak di dalam nama Yesus segala hal yang membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dan dunia ini sedang menertawakan orang Kristen. Ya. Dianggap orang Kristen adalah orang bodoh. Orang Kristen adalah orang-orang yang hidupnya dipenjarakan. Kenapa demikian? Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu dosa, najis. Itu berkenan, tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak, begitu banyak aturan-aturan ketika kita menjadi orang Kristen. Jadi kita bukan hanya KTP kita Kristen, enggak seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan bahwa kita tertekan. Tetapi malam ini saya mau katakan, saya mau bilang kepada kita semua, firman Tuhan katakan, jika Yesus memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Kita harus amini itu dan simpan di dalam hati kita. Yang ketiga, saudara yang berkati oleh Tuhan, apa dampaknya waktu kita dimerdekakan? Yang ketiga adalah hidup kita dalam kesadaran untuk bertanggung jawab. Hidup kita dalam kesadaran untuk bertanggung jawab. Ayat yang ke-13, saya bacakan buat saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil semua untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dampak waktu kita hidup dalam kemerdekaan, hidup kita dalam kesadaran tanggung jawab. Artinya apa? Tanggung jawab apa, saudara? Tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita sebut bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, yang harus kita pahami adalah berarti kita harus isi kemerdekaan. Itu kemerdekaan bukan hanya ketika kita turun di jalan, mulai kita teriak merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa kita tidak merdeka, telah merdeka. Itu baik, saudara. Karena memang bangsa kita dalam kenyataannya memang kita sudah merdeka. Ya, secara kasat mata, saudaraku. Tetapi ini yang seringkali dilupakan di bangsa ini. Orang seringkali tidak mengisi kemerdekaan, tetapi orang sedang memperkaya diri, saudara. Di tengah kemerdekaan, orang sedang mencari keuntungan yang besar-besaran, saudara. Di tengah-tengah kemerdekaan, orang sedang berebut mencari pangkat dan kedudukan di tengah kemerdekaan. Tetapi bukan lagi kasih dan pelayanan. Ini yang terjadi di bangsa kita. Bangsa kita akan hancur, saudaraku, kalau dipenuhi orang-orang yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri, yang hanya memikirkan kursinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan nasib rakyat, maka bangsa kita akan hancur. Hidup Kristen juga sama, saudara. Ketika kita cuma memikirkan kepentingan kita sendiri, wah, saya sudah merdeka, saya bebas melakukan apa saja, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kalau kita menyadari bahwa kita telah dimerdekakan, maka kita harus katakan, saya harus bertanggung jawab, saya harus hidup benar, saya harus hidup takut akan Tuhan, saya harus hidup setia, saya harus lakukan firman Tuhan, karena saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi ada tanggung jawab, saudara. Ya? Tanggung jawab apa? Wah, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saya harus setia kepada Tuhan. Anak-anak muda sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang-orang tua sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Para hamba Tuhan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Anak-anak kecil sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk setia kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk berdoa. Kita punya tanggung jawab baca firman Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk beribadah. Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kalau kita mengasihi orang lain, ya, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya,
bahwa gereja ini tidak akan ada kursi-kursi yang kosong. Karena kita tahu, saya sudah dibebaskan, saya sudah merdeka, saya mengasihi Tuhan, dan saya harus datang berjumpa dengan Tuhan. Saudara berkati oleh Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, apa dampak waktu kita merdeka? Hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kadang-kadang kita mengatakan boro-boro saya mau nolong sesama saya sendiri aja nggak cukup gitu. Ya, itu kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pun berkata oleh Tuhan, hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Saya harus siap untuk berkorban demi apa? Demi mengisi kemerdekaan ini. Ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita harus berkorban untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dunia hari-hari ini tidak mengenal korban, saudara. Dunia hari-hari ini mengenal mengorbankan orang lain. Jadi dunia akhir ini tidak mengenal yang namanya korban. Tetapi dunia hari-hari ini mengenal yang namanya mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya kita berani rela berkorban demi kebahagiaan rumah tangga kita, ya. Demi kebahagiaan anak-anak kita. Ya sudahlah, saya sebagai istri di dalam rumah tangga saya harus rela berkorban demi rumah tangga. Saya sebagai suami saya harus rela berkorban demi apa? Demi rumah tangga. Ya kan? Suami istri harus bekerja keras demi apa? Demi kebahagiaan, demi masa depan. Anak-anak muda harus lebih lagi bertanggung jawab, sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk menghadapi perjuangan. Tidak mudah untuk menghadapi perjuangan, untuk dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita harus mengorbankan orang lain, harus mengorbankan teman, harus mengorbankan keluarga, bahkan harus mengorbankan pacar kita untuk dekat kepada Tuhan. Kadang-kadang ada keringat, ada air mata. Saya mau katakan, ambil tisu, ambil sapu tangan, lap air mata, lap keringat Anda. Kembali bersama Tuhan. Ingat, bersama Yesus Kristus cakap menanggung segala perkara. Saudaraku berkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya pada malam hari ini saudara hadir di sini, dan ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara bukan hanya saja merasa merdeka. Oh, saya merasa merdeka. Enggak. Tetapi kemerdekaan itu harus kita alami dan menjadi milik kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Malam hari ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan oleh darah-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau telah mengalami salib, sehingga kami boleh menerima mahkota, yaitu kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan, ketika kami sudah merdeka, untuk mengucap syukur, untuk bertanggung jawab, untuk siap berkorban, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami telah mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kami dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampuni kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.